kasih sudah jawab. Oke, baik. Ya. Tema kita hari ini, ketaatan itu membawa hidup berkemenangan. Saya ulangi, tema kita hari ini, ketaatan membawa kita hidup berkemenangan. Nah, saudara, ternyata untuk hidup menang bukan doa puasa. Untuk hidup menang bukan memberi persembahan. Terima kasih dari Nabire jelas, Palembang jelas, puji Tuhan. Ya, dari Jakarta jelas. Baik. Saya ulangi lagi. Ketaatan itu satu-satunya kunci kemenangan dalam hidup kita. Bukan doa puasa, bukan baca Alkitab, bukan doa pagi, bukan doa siang malam, tidak. Ketaatan. Apalagi yang masih punya konsep, ya, maaf, apalagi yang masih punya konsep, ayo kita memberi persembahan supaya Tuhan memberkati kita balik. Salah. Tuhan tidak bisa kita suap dengan uang kita. Saya ulangi, Tuhan tidak bisa kita suap dengan uang kita. Catat itu baik-baik ya. Jadi Papa kita hanya memerlukan ketaatan untuk hidup kita, bukan yang lain-lain. Percuma kita sibuk, kita aktif, ya. Percuma kita melayani semuanya. Tapi kita tidak pernah taat. Maka semua itu tidak akan ada artinya. Oke? Jadi ketaatan kita itu mutlak. Karena itu satu-satunya yang membuat surga terbuka. Karena kunci untuk membuka pintu surga hanya ketaatan. Saya ulangi lagi. Pintu untuk membuka pintu surga. Kuncinya cuma satu. Taat. Renungkan ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup salah dalam konsep. Nah, saudara, agama-agama di dunia ini, saya ulangi, agama-agama di dunia ini, itu selalu menekankan pada ibadah. Pada ibadah. Wah, diwajibkan ibadah. Tapi Papa kita tidak. Sebab ibadah itu hanya orang yang melihat. Saya ulangi, ibadah itu hanya orang yang melihat. Tapi ketaatan itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Maka itu Tuhan kita tidak bisa disuap dengan aktivitas kerohanian kita. Tolong catat ini baik-baik. Ya, maka itu, ya Heser, Agus, maaf ini, Papa belum sempat telepon kalian. Maka itu, di dalam segala keadaan yang kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan adalah ketaatan. Woi, Dodi, Assalamualaikum, Dik, nggak mau ikut belajar. Kalau kita sudah melakukan apa saja yang Tuhan minta atau yang agama minta, tapi tanpa ketaatan, tidak mungkin kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal 5. Ya, bahkan mujizat pun terjadi karena ini ketaatan. Lukas pasal 5. Mulai ayat 2. Lukas 5 mulai ayat 2. Kita baca, kita lihat ayat ini. Lukas 5 mulai ayat 2. Ya, Lukas 5 mulai ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, Tuhan Yesus perlu fasilitas. Lalu ada perahu yang harus dia pilih. Dan dia pilih perahu Simon. Simon dan temannya yang punya perahu lain sedang membersihkan jalannya. Lihat ayat yang ketiga.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh ke pantai. Sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Oke. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, ingat ya, Tuhan Yesus itu tukang kayu. Sejak masih anak-anak, dia itu tukang kayu. Ahli dia. Simon itu sejak anak-anak adalah nelayan. Bayangkan, antara tukang kayu dan nelayan. Tiba-tiba tukang kayu memberi nasihat kepada nelayan. Nggak masuk akal, nggak cocok. Karena apa? Kalau tukang kayu memberi nasihat pada nelayan, itu artinya tukang emas menasihati tukang batu. Ya nggak mungkin. Oke ya, tapi lihat ini. Setelah Yesus selesai berbicara, mengajar orang banyak, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lihat reaksi Simon, ya sebelum jadi nama Petrus. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bekerja keras semalam-malaman. Putar danau itu. Saudara, danau Galilea itu hanya sekian persennya danau Toba. Jadi danau Galilea itu enggak besar. Maka itu kalau mereka semalam-malaman menebarkan jala, mengelilingi danau Galilea, itu sedikit, enggak besar. Tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Enggak tahu kemana itu ikan itu. Lihat pernyataan Simon. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini keren sekali. Karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ingat, semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Sudah ada matahari. Nah, yang bukan nelayan, tolong perhatikan. Mustahil menangkap ikan kalau ada matahari. Terang sekali. Tidak. Biasanya nelayan itu akan mencari ikan, menangkap ikan, itu malam hari. Maka itu mereka pakai lampu untuk menarik ikan itu datang di bagan-bagan istilahnya ya, yang ada di laut. Nah, Simon bingung. Bagaimana mau dapat ikan kalau ada matahari seperti ini? Lihat kembali pernyataan Simon. Karena engkau menyuruhnya. Dan setelah mereka melakukannya, kalau saya pakai kalimat setelah Simon mentaati, menuruti yang Yesus katakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Kita akan lihat beberapa terjemahan ayat 5. Ya. Ayat 5. Ya, yang sedang meeting tadi sudah pergi, jadi tinggal saya sendiri di sini. Ya, lihat ya ayat Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, kami bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala ini. Nah, lihat, ini ketaatannya. Nah, maka itu untuk Pak Edi Hui, ya boleh. Ada nomor telepon saya, Pak Edi Hui, lebih baik kontak lewat
WA ya. Ya. Tolong Phil, tuliskan nomor papa di Instagram. Ini ada minta. Oke ya. BIS. Bapak guru, jawab Simon, sepanjang malam kami bekerja keras, namun tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Bapak suruh, baiklah saya akan menebarkan jala juga. Saudara merasa nggak keraguan-raguan Simon dengan pernyataan karena engkau yang menyuruh? Berarti ini ada sebuah fakta. Kalau sampai aku melakukan dan tidak mendapatkan ikan, itu bukan salahku. Karena engkau yang menyuruh. Keren ya? Tapi kurang ajar ini Simon, maaf. Dia nggak mau kena getahnya. Karena buat teman-teman nelayan yang lain, perhatikan, buat teman-teman nelayan yang lain, sebuah kebodohan, orang sehebat Simon, orang seahli Simon menangkap ikan, tiba-tiba dengar nasihat dari tukang kayu, tengah hari ada matahari, suruh tebar jala. Dia mikir, nggak mungkin. Tapi karena engkau menyuruhnya. Oh saudara, kita belajar. Tuhan kita nggak pernah tersinggung. Kita yang sering tersinggung, maaf. TSI-nya, Fit. TSI-nya, kita lihat. Ini luar biasa. Nah, mungkin belum dibuka tadi ya, Heiser. Nanti Papa akan cek lagi setelah ini. Ya, Heiser, tunggu dulu ya. Ya, udah lihat TSI-nya. Yulin, makasih kemarin kalian ikut sibuk ya di rumah. Ya. Jawab Petrus kepadanya, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras. Sepanjang malam. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, baiklah, saya dan anak buah saya akan menebar jala-jala kami. Saudara bisa perhatikan betapa hebatnya ketaatan itu. MILT, tetapi karena perkataanmu, karena perintahmu, aku akan menebarkan jala itu. Saudara, luar biasa. Hanya karena ketaatan ada mujizat. Saya ingatkan, maaf kepada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan. Maaf, yang masih sering meminta dan mengajar. Ya. Saya ulangi lagi, saya minta maaf kepada rekan-rekan saya, pengkhotbah-pengkhotbah hamba-hamba Tuhan, dengar. Setelah kita mendengar, maaf, ayat ini, jangan sekali-kali meminta jemaat untuk rajin doa puasa supaya dapat mujizat. Salah. Mujizat hanya terjadi karena ketaatan, bukan doa puasa. Kalau karena doa puasa, maka Tuhan menuruti keinginan kita. Maaf ya, dengarkan baik-baik. Kalau karena doa puasa kita, lalu Tuhan bekerja menuruti keinginan kita, ada dua kesalahan besar. Satu, berarti Tuhan tunduk kepada doa puasa kita. Itu salah. Amin. Dari Kaimana, Papua Barat. Saya ulangi. Kalau sampai, saya senang sekali Bapak kamu adik. Kalau sampai doa puasa kita itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Lalu Tuhan menuruti perintah kita
karena kita puasa. Maaf. Siapa Tuhan yang bisa tunduk pada permintaan kita karena kita doa puasa? Salah. Hal kedua, nah itu dia, ada yang komen. Kalau Tuhan kita paksa memberkati kita setelah kita membayar sesuatu kepada Tuhan, ada tulisan, berarti Tuhan dibuat jadi debt collector. Betul, enggak begitu. Hal kedua, orang yang puasa mengharapkan kemenangan dan mujizat dari Tuhan, itu menandakan dia seorang pendemo mogok makan. Dan begitu banyak pendemo-pendemo di dunia ini yang mogok makan kepada pemerintah. Sampai ada yang jahit mulutnya, nggak makan berhari-hari. Supaya pemerintah meluluskan keinginan pendemo. Nah, bukan. Lalu doa puasa yang benar. LPAK, anak-anak Karangasem, amin. Jadi bukan doa puasa kita yang menyebabkan hidup kita berkemenangan. Itu karena ketaatan. Nah, pasti ada yang komen. Ya, pasti ada yang komen. Kenapa Raja Yosafat berpuasa? Ya, Tuhan menjawab, tunggu dulu. Makasih Andri, Papa lihat kamu juga ada di IG Papa. Nah, ya cerita Elia aja waktu melawan Nabi Nibal seharusnya sudah bisa ditangkap. Betul. Nah, oke, kita lihat. Puasa yang bagaimana membuat Tuhan bekerja atas hidup Raja Yosafat. Kita buka 2 Tawarekh 20 mulai ayat 3. Ya. 2 Tawarekh 20 mulai ayat 3. Jadi bukan soal puasanya yang mendatangkan mujizat, tidak. 2 Tawarekh 20 mulai ayat 3. Ya, Andri. Ayat 3. Maaf. Yosafat menjadi takut. Catat ini. Karena tiba-tiba 3 pasukan dari tentara negara tetangga menyerang dia. 3 pasukan besar. Wajar dia takut. Lalu mengambil keputusan ya untuk mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini dia. Oke. Pemeliharaan dan kemenangan tidak ada doa puasa karena darah Yesus kita sudah diberi kemenangan. Sejatinya kita sudah menang dan sudah diberkati Tuhan. Oke, tapi ada masa-masa tertentu, ya saya lanjutkan. Betul. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, lalu menyerukan kepada seluruh Yehuda berpuasa. Nah, bukan puasanya yang membuat dia menang. Kemenangannya luar biasa, aneh. Itu mujizat kemenangannya. Dan Yehuda berkumpul, ayat 4, untuk meminta pertolongan ya daripada Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Yahweh di muka pelataran yang baru. Naik terus Mel, ya. Terus ayat yang ke-9 coba supaya hemat waktu. Oh, bukan. Terus oh, bukan. Oh, bentar ya, lihat. Nah, ayat 13 dan 14, maaf ya, masih 2 Tawarekh 20. Ayat yang ke-13 14.
Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh. Juga segenap keluarga mereka. Dengan istri dan anak-anak mereka. Terjadi apa? Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Yahweh kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Yahweh memberi kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Yahweh akan menyertai kamu. Saudara dengar. Sam, kamu juga harus mengerti prinsip ini. Puasa itu wajib mendengar firman Tuhan. Berpuasa itu wajib Tuhan berbicara kepada kita yang sedang berpuasa. Berpuasa itu seperti sebuah pasukan besar untuk menghadapi peperangan. Dan jenderal perang komandan berkata, ayo kita retreat, konsolidasi. Lalu semua prajurit diajak mundur sebentar. Ya ini istilah dalam militer, konsolidasi. Untuk diam. Lalu jenderal, pemimpin perang, akan memberikan 3 hal penting. Seperti Yahweh Tuhan berbicara kepada Yosafat melalui Nabi Yahasiel ini. Apa 3 hal penting dalam puasa? 1, komandan kita akan memberi informasi tentang keadaan musuh, tentang persenjataan musuh. Itu nomor 1, info. Nomor 2, jenderal perang akan menyusun strategi. Jadi ada strategi yang akan dilakukan oleh para prajurit. Dan strategi ini hanya dari jenderal kita. Yang nomor 3, waktu maju berperang. Komunikasi tidak boleh putus. Nah tolong ya, ini di salah satu LP ada seorang warga binaan yang terus kontak saya tentang puasa. Dan saya lihat anak saya itu ada di sini. Jadi kalau cuma puasa, tidak makan dan tidak minum, itu bukan puasa. Itu mogok makan, maaf. Tapi puasa yang benar seperti kasus Yosafat ini. Ketika bahaya datang menyerang, nggak ngerti mesti buat apa. Dia menyerukan, itu puasa. Dan ketika puasa, datang firman Tuhan. Begini, begitu yang Tuhan yang kamu harus lakukan. Nah, saudara masih ingat ada satu ayat yang seringkali gereja menyalahgunakan. Ketika murid-muridnya mengusir setan dari orang yang kena ayan, ternyata setannya nggak keluar. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami ngusir setan, tapi setannya nggak keluar? Lalu begini kata Tuhan Yesus, hai murid-muridku, jenis ini tidak bisa kamu usir,
tanpa doa dan puasa. Betul, itu kalimatnya. Tapi maksud Tuhan Yesus jenderal perang kita bukan soal puasanya. Sehingga tidak sedikit gereja Tuhan ketika mau melayani ke suatu pulau, ke suatu kampung, ke suatu daerah yang katanya kuasa gelapnya banyak sekali. Maka sebelum tim penginjilan berangkat ke tempat itu, gembala minta, ayo kita doa puasa 3 hari. Karena musuh yang kita hadapi sangat hebat. Tapi 3 hari puasanya nyanyi, berdoa nengking-nengking dalam nama Yesus. Yang nggak makan, nggak minum. Tapi tidak mendengar instruksi. Tidak mendengar strategi dari komandan perang. Tidak mendengar informasi. Hanya nggak makan dan nggak minum. Puasanya seperti itu. Lalu berangkat pelayanan perang. Pasti kalah. Karena nggak tahu mau perang model bagaimana. Saya harap saudara mengerti mulai hari ini. Jadi ketika dia berkata, jenis ini tidak bisa dilawan selain dengan doa dan puasa. Itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Tolong dicatat. Tapi begitu sibuknya kita dengan Tuhan dalam persekutuan itu. Sampai lupa makan, lupa minum. Dan apalagi ketika kita sibuk bersekutu, lalu ada instruksi, lalu ada berita, ada perintah, ada strategi. Kita simpan dan catat semuanya. Berangkat. Sudah baca atau tadi itu? Di 2 Tawarik 20. Seorang nabi Tuhan berdiri, memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan strategi. Itu luar biasa. Maka itu Yosafat mengalami kemenangan. Ya, ingat kita berjalan dari kemenangan. Ya, bukan untuk menang. Amin. Ya, sebentar. Filipus menayangkan ini. Ya, saya ulangi ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Matanya, seorang keluarga, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Yahweh di tengah-tengah jemaah kumpulan orang banyak dan berseru, camkanlah ini ya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ya, begini begitu ayat 16, besok ada strategi, ada instruksi. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Lihat ini. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Yahweh memberi kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Yahweh akan menyertai kamu. Karena lalu Yosafat berlutut dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Yahweh dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Ya, ayat 19, Wel. Saya ulangi. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri 19, Wel, untuk menyanyikan puji-pujian bagi Yahweh Tuhan Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Yahweh Tuhanmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang kan menyanyi nyanyian untuk Yahweh dan memuji Yahweh dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yahweh. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Yahweh lah penghadakan perlawanan.
Terus terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jelas instruksinya, jelas informasinya, jelas strateginya. Jadi nggak asal nggak makan, nggak minum. Tapi harus dengar instruksi, dengar informasi dari jenderal perang kita. Yesus Kristus Tuhan lewat Roh Kudusnya. Ada strategi yang harus dibuat. Baru menang. Nah, lagi sekali. Tidak sedikit gereja mengutip ayat ini. Lalu dalam pelayanan peperangan rohani, pakai alat musik, puji-pujian keliling kota, jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu. Saudara, tolong perhatikan gereja Tuhan. Seluruh mujizat yang tercatat lengkap dari Kejadian sampai Wahyu dalam nama Yesus, semua kita harus mengerti. Semua perbuatan ajaib Yahweh Tuhan Bapa kita dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah diulangi cara yang sama untuk kedua kali. Tolong catat. Perintah tembok Yeriko kelilingi dengan diam. Itu cuma sekali, itu saja. Nah, sampai hari ini dalam dunia peperangan, ya, teori peperangan di mana saja. Tidak boleh sebuah pasukan yang pernah menang dengan sebuah cara, lalu kalau perang lagi harus pakai cara yang pernah dia menang. Tidak boleh. Akan terjatuh dengan mudah. Karena musuh akan menghafalkan. Oh, mereka pakai cara yang tahun lalu mereka buat. Tidak boleh. Mari kita lihat bukti. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Ayo kita lihat. Mulai ayat yang ke berapa ya? 10. Itu waktu Daud berdoa ya untuk perang. 2 Samuel 5. Saya akan cek. Ya, 2 Samuel 5. Naik lagi, Vel. Ya, terus Vel. Terus 2 Samuel 5. Setelah 17, Vel. Coba 17-nya. Oh iya, mulai 17, Vel. Lihat ya. 2 Samuel 5 mulai 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, ya, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ke kubu pertahanan, bukan ke ruang doa, kamar doa, bukan. Di kubu pertahanan, Vel coba lihat terjemahan yang lain, kubu pertahanan ini artinya apa? Ini sebuah ruangan di tembok kota. Daud mencari Tuhan untuk meminta petunjuk ngatur strategi. Oke, nggak apa-apa, Vel. Ayat 18, lihat ya. Oh, ya udah. Ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, maaf, oh sama ya. Ketika Daud mendengar hal itu, pergi ke benteng pertahanan. TL ke dalam kota PIS. Ya, Daud mendengar hal itu lalu pergi ke benteng. TSI-nya, Vel, pergi ke benteng. TSI-nya, Vel, naik. Daud mendengar hal itu, lalu turun bersama pasukannya ke tempat perlindungan di daerah perbukitan. Oke. Jadi bukan doa puasa, tapi lihat ayat 18. Ayat 18. Ini loh caranya kita taat untuk menang menghadapi peperangan dalam hidup kita. Ya, ayat 18. Kita melihat. Oh,
Ya, benar. Nah, ayat 23. Setelah dia dikepung, kerajaannya dikepung oleh orang Filistin, ya, ayat 23, ayat 19, ya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Dengar, bukan berdoa, bertanya kepada Yahweh Tuhannya. Ya, dan 19 Wil, 19, maaf, kecepatan ini. Ya, bertanyalah Daud kepada Yahweh. Ingat, ini bukan doa puasa, diskusi dengan jenderal perang yang sudah pengalaman perang. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Saudara, kalau Raja Daud kumpul dengan presiden, kepala negara, raja dari negara-negara lain. Cerita, aku bersaksi ya, negaraku pernah diserang oleh musuh. Tiba-tiba aku nggak siap. Dan aku bertanya kepada Tuhan, apakah kau harus maju melawan mereka? Saya percaya Daud akan ditertawakan. Hei Raja, ya serang dong. Sudah jelas musuh di depan pintu kerajaanmu. Kamu pakai tanya maju atau tidak. Ayo kita belajar dari kerendahan hati Raja Daud ini. Dia bisa langsung menyerang maju. Dia punya tentara lengkap. Tapi dia mau Tuhan berbicara. Bagaimana caranya dia menang. Maka itu kalau doa puasa saja. Tapi tidak dengar instruksi. Tidak dengar informasi. Tidak tahu strategi. Hanya nggak makan, nggak minum saja. Ya nggak ada gunanya puasa itu. Ketaatan yang menentukan. Yosafat taat. Nabi Yasin bangkit. Sekarang Daud. Tuhan menjawab. Lihat ini. Papa menjawab. Karena dia bertanya. Ini luar biasa. Majulah Daud. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang-orang Filistin ke dalam tanganmu. Wih saudara, luar biasa. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Yahweh telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Wah, kemenangannya luar biasa. Nah, sayangnya tidak ditulis berapa waktu kemudian. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Ayat 22. Maaf. Enggak tahu berapa bulan, berapa minggu. Enggak tahu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Dan memencar di lembah Refaim. Diserang lagi oleh orang tentara yang sama. Ya, saya sapa dulu ini orang hebat dari Taipei. Cawan juga, Singen Kuala, Sese, Yesus Sufuni. Ya, maju lagi. Orangnya sama, tempatnya sama di lembah Refaim. Nah, saudara, oi Steve, Odin lagi di Manado nih, kemarin di Langoan. Sorry nggak lupa bilang. Saudara perhatikan. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Ini kan aneh. Baru berapa saat yang lalu. Nggak tahu berapa lama. Orang musuh yang sama sudah dikalahkan. Ternyata musuh itu balik lagi ke tempat yang sama. Menyerang Daud lagi. Tapi Daud kembali bertanya kepada Yahweh Tuhannya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Dan Yahweh menjawab. Awas. Jangan maju. Tapi buatlah gerakan lingkaran. Sampai ke belakang musuh. Sehingga engkau dapat menyerang mereka. Dari jurusan pohon-pohon murbei atau kerta. Saudara lihat. Senang sekali Papa lihat kamu hadir. Saudara. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu.
maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Yahweh telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Catat ayat 25. Ketaatan itu kunci hidup berkemenangan. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kiranya tidak ada lagi yang salah konsep tentang puasa mulai hari ini. Supaya Tuhan buat mujizat dan hidup berkemenangan. Salah. Bukan puasanya yang salah. Tapi cara kita yang salah. Jadi puasa itu untuk mendengar informasi, instruksi, dan strategi. Bukan hanya nggak makan, nggak minum. Jelas ya, Teran, senang sekali Papa lihat kamu. Nak. Jadi puasa kita bukan nggak makan, nggak minum saja. Tapi budek dan tuli. Nggak tahu Tuhan suruh perintah apa. Ya kacau. Setan pasti menang. Hari ini kita menemukan ketaatan yang membawa kemenangan. Oke? Ingat, Daud tanya lagi. Sudah menang. Karena dia tahu Papa di surga, Yahweh Tuhan jenderal perang, punya strategi baru menghadapi musuh itu. Hebat. Ingat zaman Yosua? Iya. Kenapa dengan puasa? No, nanti dari depan dengerin lagi ya. Om nggak mungkin ngulangi ini karena sudah mau selesai. Nanti cari lagi El. Sekali puasa kita bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Tapi begitu asiknya, dengan nikmatnya kita bersekutu dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Lalu Tuhan berbicara kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan. Ingat, ketika Yosua sudah siap masuk ke Kanaan, yang menyeberang Yeriko, tiba-tiba banjir besar. Itu sengaja Tuhan buat banjir. Yosua nggak berdoa, Tuhan, tolong banjir ini di stop supaya kami bisa nyebrang. Ingat Tuhan, ada orang-orang tua, ada anak-anak kecil. Nggak mungkin mereka berani nyebrang kalau arusnya deras dan sedang banjir. Yosua nggak doa begitu. Perintah Yahweh. Imam-imam harus maju pertama, bawa tabut perjanjian. Itu perintah. Begitu imam-imam memikul tabut perjanjian, lalu mereka maju, dicatat di kitab Yosua. Begitu kaki imam yang pertama, yang paling depan, masuk ke sungai Yordan. Lihat itu. Masuk ke sungai Yordan. Temanya ketaatan itu kunci hidup berkemenangan, Agus. Begitu kaki imam yang pertama paling depan mencelupkan kakinya ke sungai Yordan. Ditulis dengan jelas. Lalu terbelahlah sungai Yordan itu dan Israel berjalan dalam kemenangan. Nah, jadi saya ulangi lagi, ketaatan itu satu-satunya kunci untuk membuka pintu surga sehingga kita mendapatkan semua dari Tuhan. Bukan doa puasa, tapi tak. Abraham taat untuk pergi. Maria taat untuk hamil sebelum nikah. Maka itu mujizat terjadi. Paulus taat. Seorang yang membenci Yesus namanya Saulus. Dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dia melakukan yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan perintahkan. Hidupnya luar biasa. Nah, pasti ada di antara kita yang bertanya, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Nah, balik lagi. Untuk mendengar suara Tuhan, hanya perlu satu tindakan saja. Perhatikan, untuk mendengar suara Tuhan, hanya perlu satu sikap hati dulu. Tuhan tahu nggak
hati kita nurut, taat atau tidak. Itu aja. Kalau Tuhan tahu di hati saudara dan hati saya selalu ada ketaatan. Sebelum kita dengar perintah, ya, kalau Papa di surga tahu di dasar hati kita ada ketaatan, aduh luar biasa. Maka Tuhan akan gampang berbicara kepada kita. Tapi kalau Tuhan tahu ada di antara kita yang hatinya nggak pernah nurut, nggak pernah taat. Jadi Tuhan nggak bisa bicara pada orang seperti itu. Maka itu saya ulangi lagi. Saudara dan saya harus punya sikap hati yang taat sebelum mendengar perintah. Tolong cek kalimat ini. Kalau Tuhan sudah tahu isi hati kita, belum dengar perintah, tapi kita sudah taat. Pokoknya Tuhan ngomong apa saja, saya cuma jawab, ya Tuhan. Maka itu kemenangan buat kita. Ya Kori sayang ya, yang terakhir 4 Januari itu kita nggak ketemu, Papa nungguin kamu. Saudara, ini yang luar biasa yang Tuhan ingin. Ya, Yau, Ishak, ya. Tuhan memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian untuk melangkahkan kaki mereka ke dalam sungai. Saat telapak kaki imam menyentuh air sungai Yordan terhenti dan menumpuk jauh di hulu. Umat Israel menyeberang di tanah yang kering. Itu dia. Jadi jangan minta mujizat dulu, baru melangkah, baru taat. Salah. Saya ulangi, jangan minta mujizat dulu, baru taat. Tapi taat dulu sebelum diperintah, maka kemenangan akan terjadi. Itu yang Tuhan minta di antara kita. Saya ulangi lagi. Tunjukkan di hadapan Tuhan bahwa di hati saudara dan hati saya ada sikap yang taat walaupun belum dapat perintah. Ngerti ya? Contohnya, kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini contoh jelas dari hidup Daud sebelum jadi raja. Jadi tolong catat tambahannya, taat itu adalah sikap hati walaupun sebelum dengar perintah. Tapi di hati kita selalu ada kata ya. Kisah Rasul 13:22. Lihat ya ayat ini. Betul. King Lukas. King Lukas dari Aceh. Ayat 22. Ayat 22. Ya. Setelah Saul disingkirkan. Lihat ya. Raja Saul ditolak. Karena tidak taat. Ya. Dosa terbesar Raja Saul bukan karena dia menyembunyikan sapi, domba yang tambun untuk korban. Bukan. Perintah Tuhan tidak dilakukan. Maka itu dia disingkirkan. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kenapa? Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah menemukan Daud anak Isai. Ingat loh, Daud dipilih bukan setelah dia dengar perintah. Sebelum dengar perintah. Bahkan Daud belum ditemui oleh Tuhan. Tapi Tuhan membaca di hidup Daud ada ketaatan. Ya, tentang Daud. Yahweh Tuhan telah menyatakan, aku telah mendapat Daud anak Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Bagaimana tahu berkenan? Belum dapat perintah. Yang kedua, dan orang yang melakukan segala kehendakku. Ini lebih aneh lagi. Ini dari Halmahera ada komen. Bagaimana dengan yang biasanya mau perang, pelayanan lalu disuruh doa berantai dan doa puasa? Nah Novi, dengarkan di bagian tengah. Ya, ini Papi sudah hampir selesai masalahnya. Ya, nggak bisa ngulangi. Tadi Papi sudah jawab itu, sudah tambahkan Tuhan Yesus pernah memberi perintah.
bahwa jenis yang ini nggak bisa diusir kalau nggak dengan doa dan puasa. Nanti ulangi lagi ya, Novi, maaf Papi harus lanjutin. AYT, setelah Tuhan menyingkirkan Saul, Tuhan membangkitkan Daud untuk menjadi raja mereka yang tentangnya Tuhan telah bersaksi dan berkata, oh ini keren. Padahal Daud belum dapat perintah. Jangan lagi perintah. Tuhan pun belum ketemu Daud. Daud pun belum ketemu Tuhan. Ya, tapi sudah ada pernyataan yang tentangnya Tuhan telah bersaksi dan berkata, Sam, aku telah menemukan Daud, anak laki-laki Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan semua kehendakku. Aneh, BS. Ini loh saudara, saya ulangi lagi. Tuhan ingin menemukan sikap hati yang taat di hati kita sebelum kita dapat perintah. Jadi kalau Tuhan sudah membaca hati kita itu taat sebelum dapat perintah, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Setelah Tuhan menggeserkan Saul dari kedudukannya, keren ini ya, Tuhan mengangkat pula Daud menjadi raja mereka. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tentang Daud. Sam, aku sudah mendapati Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku, Sam. Ialah orang yang akan melaksanakan kemauanku. Catat, sebelum Daud dapat perintah. Tetapi Papa sudah menuliskan ini. TSI. Sebab setelah Yahweh menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Pada Daud, anak Isai, itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Luar biasa. Hati Daud cocok dengan hati Tuhan. Hebat sekali. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Wah, terjemahan ini keren. Ingat, Daud belum ketemu Tuhan. Daud belum dapat perintah. Sama sekali nol. Tetapi Papa sudah membaca bahwa dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Warga binaan, anak-anak yang Papa kasih, dan semua kita yang belajar hari ini, berbahagialah kita kalau sebelum dapat perintah, Tuhan sudah memberikan, ini luar biasa. Tuhan sudah menilai hidup kita untuk taat, maka dia akan memberi perintah. Maka itu hanya sikap taat inilah Tuhan akan sering selalu berbicara kepada kita. Ini luar biasa. Jadi kita sudah tahu bagaimana caranya hidup berkemenangan taat. Bagaimana taat, jangan perintah, dengar perintah dulu, tapi tunjukkan sikap hati kita dulu yang benar di hadapan Tuhan. Oke, Gali, kenapa pilih tema ini? Atau ada yang tanya juga? Ya, ayo kita bahas sama-sama. Ya, jadi tema ini kenapa saya pilih? Jadi biar kita ini semuanya mengerti dan tahu ya bahwa untuk membawa hidup ini dalam kemenangan itu nggak perlu banyak-banyak hal yang harus kita lakukan. Cukup taat, gitu ya. Ya, Tidak perlu harus baca Alkitab sampai khatam berkali-kali, tidak perlu apa namanya doa puasa, cukup kita taat gitu ya. Percuma juga kalau misalkan hidup kita ini sering baca Alkitab, kita selalu berdoa tapi hidup kita tidak taat, itu percuma juga begitu ya. Jadi ya mari buat kita semua sama-sama kita memahami dan kita belajar bagaimana sih membawa hidup ini untuk menang gitu ya. Cukup hanya dengan taat saja kepada Tuhan dan mengikuti segala aturan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahkan selalu menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Jadi itu Papi kenapa tema saya pilih supaya kita bisa sama-sama belajar Papi bagaimana membawa hidup ini dalam kemenangan. Ada yang mau
tanya? Ada yang mau tanya? Bisa tulis, chatting. Pak, saya hadir di sini doa aja, Rek. Nggak jelas, putus-putus. Pak, Daniel ada Pak, di sini terus dari tadi. Ya, Iya, gimana? Daniel ada Pak, di sini aja dari tadi, Rek. Ya, nggak mau tanya nggak? Itu sudah tanya lagi, Pak. Udah keluar PB-mu? Sudah. Tinggal nunggu pulang. Oke, ya udah siap-siap ya. Nanti Tanggal kontak. 2, Ya, tanggal 24 ada pulang, yang Pak. lain? Ya, ada yang lain lagi? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya semua kita jadi orang-orang yang taat. Maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Oke, Gali, lanjut.